Salam semuanya. Mudah-mudahan saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia. Salam buat saudaraku agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan dalam keadaan sadar sejati, sehingga kita itu tidak kebingungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Kali ini saya akan memberikan suatu kajian keilmuan, pemahaman dari channel Serat Jiwa 86 ini dengan suatu tema bagaimana karir dan usaha kita itu bisa sukses dan lancar, sehingga kita tidak kebingungan dalam masalah perekonomian, kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, saya akan memberikan kajian tentang bagaimana kita dalam usaha selalu sukses, baik itu yang berkarir ataupun berdagang. Dalam kajian ini saya harap saudaraku semua bisa memahami hingga benar-benar masuk dalam logika secara ilmiah, metodologi metafisika, dan masuk dalam kesadaran sejati. Bagaimana caranya agar kita itu sukses dalam berkarir? Tentunya kita itu harus semangat, tekun, dan rajin dalam menjalankan karir kita, seperti menjadi pengusaha ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa agar apa yang kita katakan itu benar-benar sesuai dengan fakta dan bisa bijaksana kepada bawahan, kepada anak buah, dan memberikan arahan-arahan yang tidak memberatkan satu pihak. Karena atasan atau yang dikatakan dengan bos atau pimpinan itu akan bisa berwibawa dan akan dipatuhi, akan didengarkan apa yang dibicarakan oleh bawahan, yaitu bila mana bos itu tekun, rajin, dan bijaksana dalam mengambil sikap, dan tentunya dengan hati yang lapang dan belas kasih kepada bawahan, maka bos itu atau atasan itu akan melonjak karirnya, akan sukses dalam berkarir. Dan bila mana ada suatu permasalahan, maka ambillah sikap yang benar-benar masuk dalam logika tanpa ada penekanan antara bos dan bawahan. Dan bila ada suatu pekerjaan yang agak begitu menjadi problem atau berat, maka lakukanlah secara bersama, berdiskusi, dan berkolaborasi, sehingga pekerjaan itu bisa sukses dan selesai.
Bila mana pekerjaan itu sudah sukses dan selesai, maka tentunya hasil yang akan didapatkan akan lebih banyak dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Dan inilah pemahaman tentang sedikit pemahaman tentang karir, dan karir itu bisa meningkat, dan bos juga bawahan sama-sama saling menghargai. Yang selanjutnya saya akan memberikan pemahaman kajian bagaimana bila mana kita berusaha atau membuka usaha di bidang niaga atau berdagang, baik itu yang berdagang di tingkat kecil atau usaha kecil sampai ke yang niaga atau berdagang yang agak bermodal besar. Dengan pemahaman ini, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dikaji ulang dan dipahami dengan kesadaran sejati. Nah, setelah kita masuk dengan pemahaman ini, bagaimana kita itu berusaha atau berdagang? Tentunya kita harus ambil langkah. Dagangan apa yang pas dengan situasi dan kondisi serta lokasi di mana wilayah kita itu bertempat. Maka setelah kita matang, maka kita lanjutkan dengan melakukan kalkulasi dan perincian perihal dagangan itu, agar dagangan itu bisa merata dan tidak hanya satu dagangan. Seumpamanya memang kita ambil satu dagang, tentunya itu dalam satu produk, maka itu tentunya harus besar. Tapi bila di usaha kecil, maka kita itu perlu bermacam-macam dan bervariasi. Pertama, kita setelah mengambil kesimpulan dengan masalah dengan modal dan juga perincian dan juga bermacam-macam dagangan kita itu, maka kita itu masuk ke lokasi, dan di mana lokasi itu bisa strategis dan masuk dalam kategori itu banyak peminat atau pembelinya. Setelah kita mulai membuka usaha dan sudah mulai kita jalankan, maka tentunya kita harus berlaku ramah terhadap pembeli dan juga orang-orang yang sama-sama berdagang di sekeliling kita, agar kita itu bisa berinteraksi dengan pembeli dan juga orang yang ada di sekitar kita, sehingga dagangan kita itu akan banyak peminatnya. Jangan lupa kita itu tetap dalam keadaan stabil, bagaimana agar dagangan kita itu bisa lancar, bisa berjalan, dan tentunya kita itu bisa mendapatkan hasil atau laba. Dan setelah semua itu kita jalani, setelah selesai, tentunya dari lelaku-lelaku spiritual yang sebelumnya sudah kita lakukan, maka kita lakukan pada keadaan dalam menjalankan usaha ataupun karir ataupun berdagang, yaitu dengan olah pernafasan, dan meditasi, agar kita ini selalu mendapatkan kelancaran dalam karir dan usaha kita, yaitu dengan olah pernafasan perut dan dada. Seperti biasa, sebelum kita melakukan olah nafas, kita melakukan relax, tentunya dengan niat dan tujuan yang pas, sehingga membentuk vibrasi dan afirmasi dengan kemantapan dan kesadaran sejati. Saya akan contohkan untuk melakukan olah nafas
untuk karir dan juga usaha dagang supaya laris manis dan habis terjual. Dan bila kita mempunyai karir jabatan, sehingga kita itu bisa sempurna dan berwibawa, serta jika berdagang maka akan banyak peminatnya, serta kita itu mencapai kesuksesan dan kemakmuran dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kita ambil posisi yang pas, kita duduk rileks santai, ambil nafas pelan. Setelah itu kita fokuskan pada niat dan tujuan. Kita ambil olah nafas, pernapasan di perut, tahan di perut, selesaikan. Setelah itu kita pindah ke dada. Setelah kita mengucapkan niat dalam hati dan tujuan yang jelas, maka kita terus melakukan tarik nafas pelan, santai, cuman dalam, dan ditaruh di perut, disimpan di perut. Setelah sampai di perut, tahan sebentar, fokuskan pada niat dan tujuan kita, terus tahan sebentar dan padatkan energi yang ada di perut kita. Tidak perlu lama, sebentar, asalkan mantap dan yakin bahwasanya karir kita, usaha kita itu benar-benar akan sukses atas keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan alam di alam semesta. Setelah itu kita naikkan, kita lepaskan dari hidung. Setelah itu rileks lagi, kita melakukan tarik nafas dari hidung, kita simpan di dada, tentunya dengan niat dan tujuan yang sama. Setelah sampai di dada, kita tahan, tekan, padatkan kekuatan energi yang ada di dada, tetap dengan niat dan tujuan agar usaha, karir kita itu bisa mencapai kesuksesan dan mendapatkan kebahagiaan dan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, sehingga kita itu mencapai kemakmuran dalam kehidupan alam semesta. Baru kita keluarkan dari hidung. Setelah melakukan olah pernapasan, baru kita melakukan meditasi. Tidak perlu lama, semampu saudara, tentunya dengan niat seperti semula, tidak boleh merubah niat kita itu. Alangkah baiknya bila kita itu melakukan ini setiap mau buka usaha atau mau berangkat kerja. Santai, rileks, tarik nafas pelan, keluarkan dari hidung pelan. Terus setelah kita rileks, baru kita masuk ke meditasi dengan niat dan tujuan yang sama. Tidak perlu lama, yang penting saudaraku sudah yakin dan mantap, baru kita lepaskan dari hidung lagi. Tidak perlu menahan nafas ini, langsung mainkan, rileks saja. Dalam meditasi ini kita kembali ke niat dan tujuan kita harus jelas, dan terus kita lakukan hening cipta atau dalam kesadaran sejati kita itu niat kita apa, tujuan kita apa, terus vibrasi atau tekad kita itu bagaimana, dan afirmasi langkahnya seperti apa, itu masuk dalam meditasi kita. Jangan di luar apa yang kita niatkan dan dijadikan tujuan. Seperti halnya kita itu kita mau jadi orang yang sukses dengan karir kita atau dengan dagang kita.
Seperti halnya kita itu sama ingin punya burung, dan kita ini tentunya memerlukan sangkar. Bila mana kita itu sudah di level atas, sangkar itu tinggal kita beli. Namun bila mana kita itu masih berproses, tentunya kita harus membuat sangkar dan prosesnya seperti apa dalam pembuatan sangkar itu. Dan burung pun masih belum kita punya, kita membuat sangkar. Niat kita itu membuat sangkar dengan tujuan agar kita itu tujuan kita itu ingin punya burung. Jadi sangkar kita buat lebih dulu, bahan-bahannya kita siapkan, kita kumpulkan. Setelah itu kita jelaskan dengan tekad itu harus semangat, kita itu bersemangat untuk melakukan pembuatan sangkar itu, seperti mengerat bambunya, terus membuat segala macamnya dari bahan-bahan tersebut. Setelah itu baru kita bentuk sangkar tersebut. Itulah tekad kita yang ada di dada, tekad semangat kita dalam membuat berproses itu. Pertama kita niat, yaitu niat dan tujuan, juga tekad, dan itu hasil dari tekad tersebut, yaitu niat, tujuan, afirmasi, dan vibrasi kita. Sehingga itu di atas afirmasi itu kita mencapai kesempurnaan, sehingga kita itu punya sangkar, punya burung, juga punya sangkarnya, dan kita tinggal menikmati hasil, yaitu mendengarkan suara burung tersebut. Seperti itulah kira-kiranya pemahaman dari saya. Dan lakukanlah meditasi secara sempurna, olah nafas secara sempurna, meditasi secara sempurna. Semoga keilmuan ini bisa berbagi manfaat antara satu sama lainnya. Mohon dibantu like dan subscribe-nya agar kita itu bisa saling berbagi keilmuan, bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, anak, istri, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila mana saudaraku belum bisa memahami, mohon dikaji ulang, diputar lagi, dan bisa di chatting di kolom komentar, bahkan bisa WhatsApp ke WhatsApp saya yang ada di deskripsi, atau bisa via telepon setelah jam 8 ke atas. Mohon maaf bila mana pemahaman dan kajian kali ini kurang berkenan dan kurang bisa dipahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu 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 Sakuntumati.